Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan rezeki yang berlimpah ruah. Sahabat, sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan sholawat di dalam kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah keajaiban waktu subuh, rugi jika melewatkannya. Salat menjadi salah satu ibadah yang wajib setiap umat muslim jalankan. Terdapat 5 waktu salat yang wajib dilaksanakan, salah satunya salat subuh yang dilaksanakan pada waktu sebelum terbitnya matahari. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Namun salat subuh menjadi hal yang begitu berat untuk dilakukan. Butuh perjuangan ekstra untuk dapat melakukan kewajiban tersebut. Terkadang beberapa orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi untuk melakukannya. Salat subuh menjadi satu kewajiban bagi setiap umat Islam dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Sesungguhnya salat paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama, mendatangkan keberkahan. Keutamaan salat subuh yang pertama adalah dapat mendatangkan keberkahan. Pasalnya, salat subuh merupakan salah satu aktivitas pagi hari yang Rasulullah SAW doakan secara khusus. Ya Allah, berikanlah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Untuk itu sebaiknya umat Islam tidak menyia-nyiakan waktu salat subuh. Yang kedua, mengantarkan umat Islam ke surga. Keutamaan salat subuh berikutnya yakni dapat mengantarkan umat Islam menuju pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajarkan salat, yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, penghalang masuk neraka. Seorang muslim yang melaksanakan salat subuh pun akan mendapatkan keutamaan salat subuh lainnya, yaitu terhindar dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, pahala seperti salat semalam penuh. Umat Islam yang menunaikan salat wajib 2 rakaat atau salat subuh secara berjamaah ini juga akan mendapatkan ganjaran atau pahala layaknya salat semalam penuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat Isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan salat setengah malam. Dan barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, maka dia sama seperti yang melakukan salat malam sepanjang waktu malam itu. Hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Yang kelima, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan salat subuh lainnya yang akan umat Islam dapatkan jika melaksanakannya secara berjamaah ialah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang salat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Tak hanya itu saja, masih banyak keutamaan salat subuh lainnya, di antaranya akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pasalnya umat Islam telah melewati gelapnya berjalan di waktu subuh ketika menuju masjid untuk salat berjamaah. Dalam hadis menyebutkan bahwa dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang ketujuh, para malaikat menyaksikan. Barang siapa yang menjalankan salat subuh berjamaah, para malaikat akan menyaksikannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di salat subuh dan salat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka. Dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya, bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan. Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan salat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedelapan, terhindar dari sifat munafik. Keutamaan salat subuh berjamaah lainnya adalah terhindar dari sifat munafik. Telah dijelaskan dalam hadis bahwa tidak ada salat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada salat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya, kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan sholat di masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan Abu Hurairah. Hadis ini juga merupakan sebuah peringatan atau teguran untuk para muslim agar senantiasa menjaga sholat mereka, terutama sholat subuh yang sering kali terlewatkan karena tidur. Yang kesembilan, berpulang meraih pahala haji atau umroh jika berzikir hingga terbitnya matahari. Jika seorang umat muslim menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah dan mereka kemudian berzikir usai sholat hingga terbit matahari, maka akan mendapat pahala haji atau umroh. Yang ke-10, memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Para jamaah sholat subuh juga memiliki kesempatan untuk melaksanakan sunnah subuh, ibadah yang mendatangkan banyak kebaikan, bahkan lebih dari dunia dan seisinya. Hal ini telah diterangkan dalam sebuah hadis, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang ke-11, kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala saat hari kiamat. Keutamaan salat subuh berjamaah yang lainnya adalah mendapatkan kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat kelak. Tentunya hal ini merupakan ganjaran atau pahala terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hambanya. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalang melihatnya bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim. Itulah beberapa keutamaan sholat subuh yang sangat luar biasa. Mari pelihara ibadah sholat wajib kita agar terhindar dari dosa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.